Kita ada di minggu yang ketiga pada bulan ini, semua anugerah Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia, kita mau memuja Dia. Allah yang layak terima pujian, Allah yang layak terima pengakuan. Kami mau datang di hadapan Tuhan dengan kerinduan yang besar, sebagai bukti kami mencintai Dia. Sebelum lebih dalam lagi kami masuk dalam hadirat
Biar penyembahan kami menyenangkan Tuhan. Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kau yang diagungkan di tempat ini Tuhan. Kau yang bertata atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi bermasmur bagi nama. Terima kasih Yesus.
Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan keluar melawat setiap kita. Kita punya Allah yang hebat. Kita mau ceritakan kebaikan Tuhan, sebab Dia Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kami mau ceritakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Biar segala bangsa menyatakan kebaikan dan kemuliaan. Terima kasih Yesus. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Terima kasih Tuhan. Kami mau ceritakan kebaikan kemuliaan Tuhan. Biar setiap bangsa mengenal Engkau. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Amin. Sungguh bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kami mau ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh di antara suku bangsa. Sungguh bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan. Kuasa-Nya dahsyat. Kuasa-Nya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat lagi. Dahsyat. 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 Menghancurkan musuh. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Allah kita Allah yang terhebat. Dia ada di tempat ini. Dia nyata dalam hidup kita. Haleluya.
Kau yang hidup di dalamku, jadikan setiap kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kau yang hidup di dalam setiap kami Tuhan, menjadikan kami lebih dari pemenang. Biar seluruh bumi meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi meninggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi tersorak. Haleluya. Allah yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi meninggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita akan memberikan persembahan. Bersama-sama kita katakan kata-kata iman di hadapan Tuhan. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus. Kau hadir
kami punya Allah yang setia. Biar kami mau terus berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak takut, tidak khawatir, sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan menjamin bahwa kami pasti mengalami kemenangan di dalam Engkau. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami malam hari ini. Urapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat sore, shalom. Sukacita sore malam hari ini. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Hidup berfokus Kristus. Judul khotbah hari ini adalah menang atas kekecewaan. Menang atas kekecewaan. Tidak ada satu manusia di kolong langit ini yang tidak pernah mengalami kecewa. Entah dia kecewanya kecewa ringan, kecewa menengah, kecewa berat ringan, dan kecewa berat banget. Semua pasti mengalami yang namanya kecewa. Atau mungkin hari ini kita sedang kecewa. Apa itu kekecewaan? Arti kecewa menurut bahasa Indonesia adalah kecil hati, tidak puas karena tidak terpenuhi keinginannya. Secara psikologi, kecewa adalah kondisi di mana individu merasakan hal yang tidak mengenakan, menjengkelkan, disertai ada rasa kemarahan karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Jadi kalau melihat definisi kecewa ini, maka jelas kita pasti semua pernah dan mungkin sedang mengalami kecewa. Karena begitu banyak harapan atau ekspektasi kita yang tidak terpenuhi, tidak sesuai harapan. Contoh sederhana misalnya berharap anak kita ranking 7 misalnya, dapatnya 6, lebih sedikit dapatnya 8 misalnya, lebih banyak gitu. Agak kecewa. Mungkin kecewanya nggak terlalu berat, masih kecewa ringan. Tapi kalau ada harapan yang lebih besar, maka pasti akan diikuti dengan kecewa yang lebih besar ketika harapan itu tidak menjadi kenyataan. Jadi perasaan kecewa itu sangat tergantung dengan harapan kita. Kecewa ini bisa terjadi karena sebetulnya ketika orang itu berfokus kepada diri, tidak berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada dirinya. Dan kekecewaan ini merupakan sumber atau dampak yang bisa menimbulkan stres. Orang yang kecewa bisa meningkat menjadi frustrasi. Kemudian setelah frustrasi akan mengalami luka hati. Kemarin udah retreat pemulihan luka batin. Luka batin itu diawali dari rasa kecewa. Kecewa sama papa mama, kecewa sama saudara, kecewa sama teman pelayanan. Lama-lama jadi frustrasi dan berakhir pada luka kalau tidak diobati. Itu sebabnya ingat tadi judulnya, kita harus menang atas kekecewaan. Kekecewaan juga merupakan bagian dari emosi yang mempengaruhi keputusan kita. Jadi banyak keputusan-keputusan negatif yang dimunculkan dari perasaan kecewa. Akhirnya misalnya mengadakan demo, rasa tidak puas terhadap gaji misalnya, terhadap pimpinan,
rame-ramelah mereka berdemo. Itu ada rasa kecewa. Rasa kecewa karena merasa ketidakadilan dari seseorang yang memimpin, pada akhirnya menimbulkan keputusan-keputusan yang bisa menjadi anarkis, ya, keputusan-keputusan yang brutal. Jadi sangat tidak baik kalau kita terus memendam kekecewaan, karena bukan hanya keputusan-keputusan tadi yang saya sebutkan itu yang bisa terjadi, tapi kemungkinan bisa menyakiti diri sendiri. Bahkan pada akhirnya orang bisa bunuh diri akibat kecewa. Kecewa karena misalnya ditolak, ya, ketika naksir atau nembak. Kecewa ketika orang tua tidak memenuhi keinginannya, akhirnya merasa bahwa tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang peduli, sehingga berujung pada bunuh diri. Saya mencatat di sini ada banyak sebetulnya ciri-ciri orang yang kecewa. Belajar dari apa yang kita lihat merupakan ciri-ciri ini, kalau itu kita ada di dalamnya, berarti kita harus bersama-sama keluar, kita harus mengalami kemenangan. Yang pertama adalah selalu muncul pikiran negatif. Setiap kali menghadapi masalah yang kemudian ada di kepalanya, pikiran negatif. Yang itu sih gara-gara dulu saya dibedakan, misalnya. Itu gara-gara, jadi mulai mencari gara-gara, pikiran negatif dan perasaan negatif yang kemudian memenuhi hatinya. Tidak ada ketentraman, tidak ada perasaan damai. Dan pada akhirnya orang yang selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif ini akan selalu membuat keputusan alternatif atau jalan pintas yang dia berpikir itu akan menyelesaikan persoalan yang dia ada. Ini orang yang selalu berpikir negatif. Yang kedua, sering merasa lelah tidak wajar. Tidur udah cukup gitu ya, makan udah banyak, tapi kok merasa lelah. Padahal yang lelah itu sebetulnya bukan fisiknya, tapi pikirannya. Jadi ada sesuatu yang bocor, energinya bocor sehingga dia selalu merasa capek, merasa lelah. Sebuah penelitian mengatakan bahwa saat orang sedang kecewa karena merasa marah, ya, jadi marah yang terpendam itu kemudian disimpan, itu namanya kecewa. Itu sesungguhnya sedang membuang vitamin C hingga mencapai 2.500 mg atau setara dengan 5 kg jeruk. Jadi rugi ya kalau kita kecewa, kita marah, kita menyimpan kekecewaan itu, kita sedang membuang 5 kg jeruk salkis, jeruk manis, ya. Lebih baik dibawa ke pastorik. Oleh sebab itu kita tidak boleh memendam rasa kecewa dan tidak juga boleh meluapkan secara negatif. Tapi kita harus belajar nanti bagaimana mengatasi. Kemudian ciri yang berikutnya adalah dibayangi oleh tawar hati atau trauma. Karena kecewa maka dia sudah tawar, hambar. Udahlah, nggak usah ngapa-ngapain, toh nanti hasilnya juga seperti itu. Dan orang yang berpikir demikian itu akan selalu trauma. Udah nggak usah pacaran lagi, udah nggak usah lagi, nggak usah pelayanan lagi, nggak usah lama-lama, nggak usah doa lagi, nggak usah baca Alkitab lagi, udah tawar hati, udah membeku, dan akhirnya memunculkan trauma. Yang berikutnya adalah sulit bergaul dan mempercayai orang lain. Ternyata orang yang kecewa ini mempengaruhi hubungan sosial kita dengan orang lain. Ketika ada rasa kecewa yang memunculkan frustrasi dan akhirnya
melukai hati kita, maka kita akan sulit bergaul dan mempercayai atau bersosialisasi dengan orang di sekitar kita. Bahkan kita cenderung tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalaupun dia bisa bekerja, itu tidak bisa berlangsung lama. Ketika hatinya tersentuh lagi, ya, dia dikecewakan lagi, itu akan fatal akibatnya. Dia akan segera memutuskan hubungan kerja. Jadi orang ini lebih senang dia hidup secara individualis. Dia nggak mau pusing dengan orang lain. Orang yang kecewa seperti itu. Kemudian ciri yang berikut lagi, menjadi pribadi yang sensitif, bahkan cenderung pasif, ya. Sensitif apa-apa emosi, apa-apa marah, bawaannya sensitif, ya, dikit-dikit marah gitu ya. Dan dia menjadi orang yang pasif, tidak mau melakukan apa-apa. Ya udahlah, ngapain? Ya, toh nggak dihargai, toh nggak dianggap, toh nggak ada yang nilai dan lain sebagainya. Ini orang yang kecewa. Kemudian cenderung untuk menjadi orang yang egois. Ya. Orang yang kecewa bisa menjadi orang yang egois, ya. Dia selalu akan membandingkan dirinya dengan orang lain, selalu akan berfokus, ya, kepada dirinya, karena dia merasa bahwa dalam dirinya itu ada sebuah kekosongan. Dia nggak akan pernah puas, dan pada akhirnya memang tidak akan pernah puas, sebab yang bisa mengisi kekosongan itu bukan diri kita atau orang lain, tapi hanya Tuhan. Yang berikutnya adalah mudah mengucapkan kata-kata yang sinis, bahkan meremehkan. Ya. Kalau ketemu orang ngomongnya selalu sinis, dia suka meremehkan orang lain, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang sedang kecewa. Dan yang berikutnya adalah cenderung melanggar hati nurani atau menabrak prinsip-prinsip kebenaran. Jadi sebetulnya hati nuraninya nggak seperti itu. Sebenarnya saya tahu kalau doa itu baik, ngumpul-ngumpul dalam sebuah komunitas yang sehat, persekutuan yang rohani itu baik, tapi dia nabrak itu. Saya tahu kalau baca firman itu baik, tapi dia melanggar, karena ini sudah mengalami kekecewaan. Dan yang terakhir adalah menghindari komunitas yang positif. Dia akan selalu merasa tidak nyaman kalau berada di komunitas yang positif, karena ada perasaan gerah, ya. Dia mau, ya, bagaimana mencari komunitas yang bisa cuek aja, udah nggak usah musikin pribadi orang lain, ya, senang-senang aja. Nah, ini orang-orang yang sedang mengalami kecewa. Dari 9 itu ya, dia banyak. Mungkin ada 2 atau 3 atau mungkin banyak, artinya bahwa kita termasuk orang yang sedang mengalami kecewa. Nah, pertanyaannya adalah, apa sebetulnya yang membuat seseorang kecewa? Tadi di definisi kekecewaan kita tahu bahwa karena hidup kita berfokus kepada diri kita, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan realita, maka kemudian itu akan membuat kita merasa kecewa. Matius pasal 11, kita melihat ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 2 hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita semua. Tidak kelihatan juga. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
Kisah ini kita tahu bersama bahwa ketika Yohanes ditangkap karena memberitakan Injil, memberitakan kabar tentang keselamatan, kemudian dia dipenjara. Nah, yang pertama yang membuat orang mengalami kecewa adalah karena keadaan yang buruk, situasi yang tidak baik. Kalau dalam peristiwa ini dikatakan penjara, Yohanes sedang berada di dalam penjara. Kalau kita melihat di ayat yang ke-12, di sana dikatakan, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yohanes sedang berada di penjara. Penjara merupakan sebuah gambaran situasi atau keadaan yang tidak mengenakan. Ada orang yang punya cita-cita atau paling enggak memberi nasihat kepada anaknya, misalnya, "Nak, kalau kamu udah gede, kamu boleh deh, ya, kalau bisa ya Papa harapkan kamu masuk ya, ke dalam penjara kira-kira setahun 2 tahun gitu." Kalau menyuruh untuk pelayanan di penjara sih sangat baik ya, sangat oke. Tapi kalau suruh nginep di penjara, itu kan berarti anak kita diajari untuk melakukan perbuatan tercela. Karena penjara itu gambarannya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi bagi Yohanes ini, dia bukan melakukan kesalahan, dia tidak sedang berbuat salah, dia justru melakukan hal yang baik, hal yang positif, hal yang benar. Tapi sebaliknya dia mengalami realita atau kenyataan yang tidak seperti yang dia harapkan. Seharusnya kita berpikir bahwa kalau kita melayani, kalau kita berbuat baik, kita memberitakan kebenaran, harusnya upahnya atau berkat yang kita dapatkan itu sesuatu yang baik, bukan penjara. Dan ini membuat Yohanes merasa kecewa. Sudah berbuat baik, sudah melayani, tapi kok balasannya saya di penjara. Dan ini juga yang terjadi pada kebanyakan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita merasa bahwa kita sudah taat sama Tuhan. Kita sudah rajin berdoa, kita sudah ikut persekutuan dari hari Senin sampai ketemu Senin, wah rajin banget. Pokoknya nggak ada bolosnya. Kita sudah berkorban, kita sudah lakukan semuanya, tapi kemudian ketika sesuatu yang baik itu tidak datang, kita merasa itu sebagai sebuah penjara, keadaan yang buruk itu, dan pada akhirnya orang bisa menjadi kecewa. Ketika sakit tidak kunjung sembuh, ketika keadaan ekonomi misalnya tidak kunjung pulih, itu merupakan penjara yang dirasakan, yang pada akhirnya orang bisa mengalami perasaan kecewa. Saya melihat bahwa sebetulnya ini sebuah keadaan yang alamiah dan bisa dialami oleh siapapun juga. Karena memang definisinya tadi, ketika sesuatu yang kita harapkan itu, ekspektasi kita tentang sesuatu tidak sesuai dengan realita yang terjadi, maka kita pasti kecewa. Istri yang berharap misalnya suaminya seperti ketika dia mengenal sebelum menikah, wah semuanya oke, rajin, hidup bersih, hidup sehat. Tapi ketika udah menikah ternyata misalnya tidak seperti yang diharapkan, ada perasaan kecewa. Itu wajar, Bapak Ibu. Belajar dari apa yang kita baca hari ini, bahwa ternyata kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi fokus hidup kita, maka siapapun di sekitar kita, keadaan apapun yang terjadi, yang kita alami hari ini, bisa saja membuat kita mengalami rasa kecewa. Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah puas dengan apa yang dia alami. Tadi dari ciri-ciri yang kita lihat, bahwa orang yang kecewa itu karena dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia kecewa misalnya tetangga sebelah udah mobilnya 3, 4, kok suami saya nggak beliin
satu pun gitu ya, misalnya membandingkan, dan pada akhirnya dia kecewa hanya karena fokusnya bukan kepada hal-hal yang seharusnya kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya materi, sifatnya kebenaran seperti itu. Padahal tema sentral kita tahun ini, kita harus belajar hidup berfokus Kristus. Dan murid-murid rasul-rasul yang mengikuti Yesus pernah mengalami rasa kecewa kepada Yesus. Bahkan kecewanya mereka itu karena Yesus yang mereka nantikan, Yesus yang mereka pikir adalah raja yang harus memerintah, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu, pada akhirnya harus mati. Ya, matinya lagi mati secara tertutup. Padahal itu sudah dinubuatkan. Mereka kecewa. Bahkan ketika Yesus memberitahu, aku akan mengalami ini, mengalami siksaan dan lain sebagainya, Alkitab mencatat banyak murid yang mengundurkan diri. Ini orang-orang yang kecewa, berharap tapi tidak sesuai ekspektasi, akhirnya mengundurkan diri. Di pelayanan pun bisa seperti itu. Berharap kalau melayani begini dengan konsep kita, pada waktu kita tidak mendapatkan, kita bisa kecewa. Menjadi pendeta pun bisa ketika fokusnya salah, maka kemudian realita yang dia alami tidak sesuai harapan, bisa kecewa, berhenti jadi pendeta, beralih jadi ustadz misalnya. Dalam rumah tangga juga bisa kecewa. Orang yang bisa itu misalnya orang yang kemudian memutuskan untuk udahlah masing-masing ya bagi gono gini gono dan lain sebagainya, itu karena ada perasaan kecewa. Gak mungkin dengan omongan mereka, karena Allah sudah mentakdirkan katanya, udah sampai di sini saja, gak mungkin. Pasti ada perasaan kecewa. Dan banyak hal yang bisa saja membuat kita kecewa ya. Dengan orang, dengan situasi, dengan apapun. Bahkan bisa cenderung kita bisa kecewa sama Tuhan karena situasi tadi. Kita merasa kita ada di dalam perjalanan. Nah, itu sebabnya penting bagian yang kedua, kita belajar bersama apa yang membuat seseorang kecewa. Yang kedua adalah karena tingkat pengenalan akan Yesus. Ayat yang ketiga di Matius pasal 11, ayat yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini Yohanes yang menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Artinya bahwa walaupun Yohanes ini seorang pelayan Tuhan, bahkan dia disebut sebagai perintis atau pembuka jalan, tapi ternyata tingkat pengenalannya akan Yesus itu masih sangat dangkal. Dia sudah belajar tentang Taurat, dia tahu tentang nubuatan para nabi, tapi kemudian dia masih meragukan tentang kemesiasan Yesus Kristus. Sampai dia harus menyuruh muridnya untuk bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul menunjukkan bahwa ada sebuah keraguan. Keraguan itu bisa muncul karena sesuatu yang terjadi dalam dirinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya misalnya, waktu kita sedang sakit, kita berdoa, kita berharap, Tuhan, Engkau berjanji bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan. Itu kita tahu firman Tuhan. Tapi kemudian setelah berdoa, amin, gak sembuh, mulai muncul keraguan. Kita gak utus murid kita untuk bertanya kepada Yesus, kita yang nanya langsung sama Yesus.
Dalam hati kita mungkin kita bertanya, benar gak ya ini Tuhan yang saya sembah? Kalau mungkin 1-2 hari kita sakit gak sembuh, belum sampai bertanya begitu. Tapi bisa dibayangkan dengan orang yang bertahun-tahun dia harus menderita sakit, bukan sakit ringan Bapak Ibu Saudara, sakit yang berat, dan itu banyak yang terjadi. Mulai meragukan, udah gak usah doa, gak usah panggil pendeta. Ini ekspresi keraguannya karena dia tidak memahami dengan benar siapa Tuhannya. Pemahamannya tentang Tuhan itu sangat dangkal, sehingga muncul keraguan. Wah, ini Tuhan ada nggak ya? Di sini mungkin kita semua yakin Tuhan ada. Setuju katakan amin? Tapi bagi orang yang menderita lama misalnya, Ayub misalnya waktu dia menderita lama, orang lain udah, teman-temannya udah, ya istrinya udah bilang udah kutuki Allahmu. Tapi karena pemahamannya tentang Tuhannya itu benar, maka dia tidak meragukan dan dia nggak perlu nanya Tuhan ada nggak. Sadrak, Mesak, Abednego ketika diperhadapkan dengan dapur api, dan ini ancaman loh Bapak Ibu. Kita kalau baca kan enak aja kita baca, wah ringan gitu. Tapi kalau kita yang jadi Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan dapur api, kita bisa tanya, ini Tuhan ada nggak ya? Dan kalau kita ragu seperti itu, kita bisa kecewa ketika pertolongan Tuhan gak datang atas kita, seolah-olah gak ada. Tapi perhatikan apa yang Sadrak, Mesak, Abednego katakan, bahwa seandainya Tuhan kami tidak menolong pun, kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh kami, akan tetap percaya walaupun ada dapur. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Karena didasari dengan pengenalan akan Tuhan yang benar. Jadi bagaimana supaya kita tidak mengalami perasaan kecewa yang mendalam? Kecewa wajar sekali lagi, tapi tidak terus-menerus dikuasai oleh kekecewaan dan pada akhirnya bisa frustrasi dan mengalami luka di dalam hati. Maka kita harus sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan kita. Kalau kita punya pengenalan yang benar tentang Tuhan kita, maka seperti Yohanes seharusnya dia nggak perlu utus muridnya untuk nanya, karena kok saya di penjara ya? Coba tanya, benar nggak itu Yesus yang saya beritakan? Kalau kita punya pengenalan akan Tuhan yang benar, walaupun seolah-olah kita ada di penjara, seolah-olah kita sedang belum dapat pertolongan, gak ada penyertaan Tuhan, kita gak perlu nanya sama Tuhan, Tuhan benar gak Tuhan ada? Tapi karena kita tahu Tuhan ada, maka kita tidak menjadi kecewa dengan apapun yang kita alami. Banyak pujian-pujian yang sering kita naikkan, kita imani terjadi itu, saya juga percaya ya ada Allah. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua bahwa terkadang fokus kita masih salah Bapak Ibu Saudara. Kita selalu berkata Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, lebih kepada fokus tentang Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Gak salah sebetulnya. Tapi mari tingkatkan fokus kita yang lebih benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan adalah tentang kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, bagaimana Dia melakukan karya penebusan atas umat manusia. Kalau hati kita, fokus kita kepada Kristus yang benar, yang telah berkorban, maka apapun yang terjadi, yang kita alami, Tuhan izinkan itu tidak akan mempengaruhi kita. Setuju katakan amin? Kita nggak akan nanya Tuhan ada apa enggak, karena fokus kita tentang karya penyelamatan. Kalaupun seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalaupun hari ini kita masih sakit fisik, sakit ekonomi, sakit di keluarga dan segala macam, kita nggak akan nanya.
Kita nggak akan kecewa karena kita berfokusnya pada karya keselamatan. Ini dasar pengiringan kita kepada Tuhan. Seharusnya ini menjadi dasar atau pijakan kita, iman kepada Yesus Kristus yang bukan hanya menyertai, memberkati, menolong, dan lain sebagainya, tapi iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Katakan amin. Kalau dasarnya ini benar, Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada perasaan kecewa ketika kita menghadapi apa. Dihargai, nggak dihargai dalam pelayanan, nggak kecewa. Karena saya sedang melayani Yesus. Bukan untuk sebuah upah, bukan untuk sebuah penghargaan, tapi karena kasihnya kepada saya. Saya diberi kesempatan melayani. Waktu melakukan apapun juga, doa-doa kita misalnya belum dikabulkan, masih seperti biasanya, masih begini, ya masih masih pas-pasan, ya pas mau beli gorengan ada gitu ya, pas mau beli mie ada gitu. Pas-pasan misalnya, tapi nggak kecewa. Kenapa? Fokus kita kepada Kristus tentang karya penyelamat. Ini gak mudah Bapak, tapi mari kita membawa, ya, meningkatkan kualitas iman kita, bukan lagi kepada hal-hal yang materi tadi, bukan lagi kepada hal-hal yang kelihatan. Paulus bilang bahwa kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Ada mahkota, ada kekekalan yang Tuhan sediakan. Kalau ini dasar pengiringan kita, dasar kita melayani Tuhan, dasar kita setia kepada Tuhan, maka saya percaya mungkin sewaktu-waktu saja kita merasa kecewa ketika, wah kok gembala tadi gak sebut nama saya, ketika mengucapin terima kasih ya, yang lain disebutin, ya masih ada rasa kecewa dikit, tapi gak berlangsung lama. Kenapa? Fokus kita sama Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan karena kasih-Nya atas kita. Pengenalan yang benar tentang Tuhan ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bukan hanya sekedar memahami Tuhan sebagai juru berkat atas hidup kita, tapi Dia adalah juru selamat. Makanya mencari Tuhan itu ada pujian yang saya suka sekali, itu pujian lama Bapak Ibu Saudara, bukan karena berkat-berkatnya kita mencari Tuhan, bahkan bukan karena kuasanya, tapi karena pribadinya. Wah, itu dahsyat. Karena kita mencintai pribadinya. Kalau kita berfokus sama pribadinya, maka tidak ada perasaan kecewa. Yang ketiga, apa yang membuat seseorang mengalami kekecewaan? Nah, ini lanjutannya sebenarnya dari poin yang kedua, kegagalan memahami maksud Tuhan. Ayat yang keempat dalam Matius pasal 11, ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang yang memahami maksud Tuhan pasti tidak akan menjadi kecewa kalau kita melihat di ayat yang ke-6 tadi. Yesus mengajarkan kepada murid-murid Yohanes tentang bagaimana dia bisa mendemonstrasikan ada orang sakit sembuh, orang mati bisa dibangkitkan. Tapi lebih daripada sekedar pengajaran yang dia sampaikan, dia ingin menunjukkan tentang pribadinya yang sesungguhnya, yang membawa misi Allah ketika dia turun ke dalam dunia. Tidak salah kalau kita berharap bahwa kehadiran Yesus itu adalah sang penolong, sang penyembuh, dan lain sebagainya. Tidak salah, karena memang kita harus berharap kepada Yesus. Tapi lebih mulia lagi, seperti apa yang Tuhan inginkan, supaya kita berharap kepadanya karena pribadinya yang menyelamatkan. Nah, itu sebabnya kita nggak boleh gagal memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan untuk bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan ini nggak bisa terjadi
secara tiba-tiba Bapak Ibu, wah saya tahu Tuhan maksudnya begini, wah saya mengerti Tuhan maksudnya begini. Gak bisa. Dibutuhkan sebuah keintiman yang dibangun dengan Tuhan. Gambarannya kan selalu saya sampaikan seperti suami istri. Istri tidak akan memahami maksud suami ya, hanya dengan usia pernikahan yang masih 5 atau 10 tahun. Mungkin ada beberapa dia mengerti, tapi belum semua. Bahkan ketika puluhan tahun menikah pun masih banyak apa yang menjadi maksud dari pasangan itu kadang-kadang kita nggak mengerti. Sekali lagi butuh sebuah keintiman, butuh sebuah hubungan, pergaulan yang akrab supaya bisa memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pasangan. Dengan Tuhan kita seperti itu, Bapak. Bagaimana mungkin kita bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan kalau kita nggak mengerti isi hati? Bagaimana kita bisa mengerti isi hatinya kalau kita nggak pernah bergaul dengannya? Itu sebabnya Paulus selalu bilang bahwa harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan untuk bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus itu, maka pikiran kita ini harus dibaharui dari hari ke hari. Roma pasal yang ke-12. Supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi memahami kehendak Allah tidak bisa dengan pikiran kita yang belum dibaharui, pikiran kita yang masih kotor, pikiran kita yang masih penuh dengan segala macam pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran dosa, dan keinginan-keinginan duniawi lainnya. Dengan kata lain, kalau kita mau memahami kehendak kemauan Tuhan, kita harus hidup dalam pertobatan. Saya juga katakan amin. Pikiran kita harus dibaharui dari hari ke hari. Dan ini biarlah menjadi tolak ukur atau barometer bagi kita. Bahwa kalau hari ini saya belum memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama, mungkin karena saya nggak intim sama Tuhan. Yang kedua, karena mungkin pikiran saya belum dibaharui. Saya masih suka memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan hari ini, supaya kita nggak kecewa dengan apapun, mari mengerti kehendak Tuhan. Karena terkadang kesulitan atau penjara yang Tuhan izinkan itu justru sedang membawa maksud baik Tuhan untuk kita. Kalaupun bukan untuk kita, pasti bagi generasi, bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti misalnya para rasul yang pada akhirnya berujung tragis kehidupan mereka. 98% rasul-rasul itu mati secara tragis. Secara manusia, kalau mereka, mungkin kita ketemu nanti bisa bertanya, kalau mereka nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka akan kecewa. Saya ikut Yesus itu berdarah-darah, kok saya ujungnya digoreng misalnya. Saya ujungnya kok disalib terbalik, misalnya seperti Petrus. Atau seperti Stefanus bilang, saya bela mati-matian sama Yesus. Masa saya dilemparin sama batu gitu? Bisa kecewa Bapak. Tidak sesuai yang mereka harapkan. Tapi karena mereka punya pengenalan yang benar tentang Yesus, maka saya percaya waktu kita ketemu nanti dengan para rasul-rasul itu, kita mungkin manggilnya opa atau opung gitu ya. Gimana opung? Enak gak waktu dirajam? Ya, kita nanya sama Pak Stefanus gitu. Wah enak banget gitu. Dan memang Alkitab menggambarkan dia tersenyum waktu dilontari batu. Dan dia berkata, Bapak jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, gak kecewa gitu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita mungkin belum dilontari batu. Kita mungkin belum mengalami siksaan seperti itu. Baru keadaan diri kita aja. Saya sih berharap tadinya punya ini, punya itu, sembuh dari ini, sembuh dari itu, dan lain sebagainya. Tapi kok gak dapat-dapat? Baru soal keinginan kita loh. Kita udah kecewa sama Tuhan.
Baru karena kita nggak dihargai atau nggak dinilai, nggak dianggap, nggak dihormati, kita udah kecewa karena fokusnya ke sini. Bagaimana dengan murid atau rasul-rasul, dengan tokoh-tokoh gereja yang berdarah-darah dengan Tuhan, tapi apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan penilaian baik secara umum manusia. Tapi hari ini kita belajar satu hal. Kalau kita punya pengenalan yang benar tentang Tuhan, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka apapun yang kita alami hari ini tidak akan membuat kita kecewa. Setuju katakan amin? Sebab kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan. Bagian kita tulus mencintai Tuhan. Hari ini mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan frustrasi bisa melukai diri kita sendiri. Tapi tetap berkata, terima kasih Tuhan. Aku tahu bahwa rancanganmu itu indah. Maka saya percaya waktu hanya ada ucapan syukur, artinya kita mau belajar setuju dengan apapun yang Tuhan mau. Segala yang terbaik Tuhan pasti nyatakan dalam hidup. Berkat-berkat itu pasti akan datang. Karena kita nggak berfokus kepada berkat, tapi berkat itu akan mengikuti kita. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri di hadirat Tuhan. Kita berikan pujian Bapa, Kau mendengar sebuah hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau selalu ada dalam apapun musim yang sedang kami alami hari-hari ini. Ampuni kami Tuhan, karena mungkin penjara yang sedang kami hadapi membuat kami merasa kecewa terhadap diri kami, kecewa terhadap orang-orang di sekitar kami, kecewa terhadap keadaan, bahkan kami mungkin kecewa terhadap-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin karena kami belum mengenal siapa pribadi-Mu, sehingga kami masih terfokus kepada apa yang menjadi keinginan, harapan-harapan kami, bukan apa yang menjadi keinginan dan harapan-Mu ya Tuhan. Di malam hari ini kami belajar, ya hanya kemauan-Mu saja, hanya kehendak-Mu saja, hanya keinginan-Mu saja yang kami pikirkan Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, tidak akan menyurutkan gairah semangat kami untuk mencari Tuhan. Kami bertekad Tuhan, kami akan lebih menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami akan lebih meningkatkan lagi iman percaya kami kepada Tuhan. Apapun kondisinya yang kami alami, kami akan tetap setia mengiringi Tuhan. Mari mengalir kasih-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini, membalut, mengembat rasa kecewa kami. Hadirlah Tuhan, melawan menjamah setiap kami, pulihkan keadaan kami Tuhan. Biar kami mau hanya bersyukur untuk apapun yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan sangat baik, teramat baik bagi kami. Katakan bersama-sama, mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa
sebuah penjara. Kami tahu ada Tuhan di sana. Maka kalau ada Tuhan, kami pasti mengalami ketenangan, kami pasti mengalami kedamaian. Kami gak akan kecewa Tuhan. Dimanapun Tuhan utus kami, kondisi apapun yang sedang kami alami itu bukan penjara buat kami. Karena kami tahu segala sesuatu ada dalam kendali dan kedaulatan-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan kami berada dalam lembah bayang-bayang maut supaya kami bisa melihat ada gadar dan tongkat Tuhan, supaya kami bisa menikmati kasih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, supaya kami bisa punya waktu lebih banyak lagi berdua dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengecewakan kami Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang baik, punya rencana yang indah bagi setiap kami. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kami tanpa pemantauan Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami. Ampuni kami kadang-kadang kami menyalahkan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami kadang-kadang kami menyalahkan pasangan kami dengan situasi yang kami alami. Ampuni kami kadang-kadang kami menyalahkan orang tua kami, menyalahkan anak-anak kami, menyalahkan lingkungan. Bahkan ampuni kami kadang-kadang kami menyalahkan Engkau ya Tuhan. Tapi hari ini kami tahu ada rencana Tuhan yang indah atas kami. Sekalipun itu merupakan lembah air mata, Tuhan akan ubah menjadi mata air bagi kami. Kami mau tetap berkata setuju Tuhan dengan apapun yang Tuhan buat, karena rencana-Mu itu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau terus hidup dan menikmati anugerah-Mu yang besar. Kami berfokus hanya kepada-Mu Tuhan, bukan kepada diri kami, bukan terhadap apa yang sedang kami alami hari ini. Tapi kami berfokus buat kedahsyatan, kehebatan, kasih cinta-Mu yang telah berkorban bagi kami demi menyelamatkan kami Tuhan. Itu segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Anugerah-Mu Anugerah-Mu
diri kami. Ada ketenangan, ada kedamaian di tempat, di situasi apapun yang sedang kami alami. Malam hari ini kami khusus berdoa untuk orang tua kami, Om Hari yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dialami. Engkau ada di tempat dia berada, Tuhan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan akan kembali ke Bogor. Kami berdoa Tuhan menopang orang tua kami. Hiburkan dia selalu Tuhan. Ada kedamaian Tuhan. Ada sukacita Tuhan. Ada Tuhan sendiri yang selalu menemani dia. Sehingga dia tetap kuat menghadapi apapun. Hanya ada ucapan syukur yang keluar dari bibir mulutnya ya Tuhan. Dan kami berdoa di tempat di mana Tuhan mengutus dia. Jadikan dia berkat-Mu Tuhan, menjadi alat kemuliaan. Sehatkan dia Tuhan, tetap kuat, diberkati hidupnya ya Tuhan. Setiap kami malam hari ini, Tuhan yang mengenal pribadi kami. Kalau masih ada rasa kecewa di hati, di hidup kami, malam hari ini kami percaya kami sudah menemukan jawaban di dalam Tuhan. Kami harus lebih mengenal-Mu Tuhan. Kami harus lebih mengerti kehendak-Mu. Kami harus lebih setuju dengan segala apa yang Tuhan telah firmankan bagi kami. Sebab rancangan-Mu itu indah atas kami. Berkati semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu malam hari. Dan kami hidupi firman-Mu, sebab firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan memberkati Pak Gembala yang sudah menjadi berkat buat kita pada malam hari ini. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk menabur bagi rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita mempersiapkan dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk setiap kesempatan bagi setiap kami untuk menabur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus akan melihat setiap kami yang memberikan dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ini menjadi wujud dari kerinduan kami untuk rumah Tuhan di tempat ini, untuk kami miliki sendiri setiap fasilitas yang kami punya Tuhan. Kami menyatakan Tuhan, kami mau biarlah ini yang menjadi kerinduan kami. Dan ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan. Ini bagian kami Tuhan, menabur apa yang kami bisa lakukan. Kami percaya Tuhan akan melakukan bagian-Mu menurut cara dan waktu-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.